Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Osadi Arianti dari kelas DM3A dengan NRP 0621040006. Nah, di sini saya akan mensimulasikan tugas dari topik kelima praktek pneumatik dan hidrolik dengan studi kasusnya yaitu pada mesin pemindah barang. Jadi, barang dipindahkan dari magasin vertikal ke tempat kotak yang telah disediakan, lalu barang atau benda tersebut didorong keluar dari magasin oleh silinder A. Nah, silinder A langsung kembali ke posisi semula atau minimum. Posisi silinder minimum, silinder B keluar mendorong barang ke tempat yang telah disediakan dan silinder A langsung kembali ke posisi semula atau minimum. Dan mesin bisa berjalan lagi kalau tombol start ditekan. Nah, untuk gambarnya sendiri seperti ini dapat kita lihat ketika silinder mendorong benda dari magasin, lalu silinder A akan kembali lagi. Lalu ketika barang sudah berada tepat di tengah, maka silinder satunya yang 2A ini akan mendorong lagi benda sampai benda tersebut ke dalam kotak yang telah disediakan. Nah, dari studi kasus ini saya mencoba untuk merangkai dengan menggunakan software FluidSim. Nah, di sini ada silinder A dan silinder B, ada dua silinder yang dirangkai. Nah, ketika disimulasikan, maka akan seperti ini. Ketika kita menekan tombol start, dapat dilihat ketika kita menekan tombol start, maka silinder A akan maju lalu kembali ke posisi semula atau ke posisi minimum. Setelah itu dilanjutkan dengan silinder B yang posisinya maju lalu kembali ke posisi semula atau minimum. Lalu sudah selesai, tidak ada pengulangan lagi. Nah, silinder selalu akan bekerja ketika kita menekan tombol start. Seperti itu. Jadi kesimpulan dari rangkaian ini itu, rangkaiannya ini akan berjalan dengan siklus A+, A-, B+, dan B-, dan tidak berulang, hanya akan bekerja ketika tombol start ditekan. Jadi ketika tombol start ditekan, maka rangkaiannya akan berjalan. Nah, ketika siklusnya sudah berakhir, maka rangkaian ini tidak akan berjalan lagi atau sudah kembali seperti semula. Nah, untuk diagram stepnya seperti ini. Ketika tombol start ditekan, maka sensor atau limit 2.2 akan aktif. Nah, sebelum 2.2 aktif kan itu silindernya masih minimum. Ketika tombol start ditekan, maka silinder akan maju secara maksimum menyentuh 1.3. Nah, ini menyentuh 1.3 lalu kembali ke mundur dan silinder kedua menyentuh 2.3. Nah, jadi tombol start ditekan maka silinder akan maju secara maksimum menyentuh 1.3 yang menyebabkan limit 1.3 akan memberikan sinyal untuk silinder A itu mundur. Nah, ketika silinder A mundur, itu silinder A menyentuh atau minimum, yang menyebabkan sensor limit switch 2.2 itu terakturasi ketika silinder minimum itu akan menyentuh 2.2. Nah, di sini silinder B itu akan maju dari garis. Silinder B akan maju dan menyentuh limit 2.3 yang menyebabkan silinder B itu akan mundur. Nah, ketika silinder B mundur, maka rangkaian atau siklus akan berhenti dan akan berjalan lagi ketika tombol start ditekan. Seperti yang ada pada diagram gerak di samping ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.